ampun, halo selamat pagi pemirsa. Mengawali hari Anda sebelum beraktivitas, kami suguhkan beragam informasi aktual dan juga menarik. Semua telah kami rangkum dalam Berita Lampung. Bersama saya, Fitri Amalia, berikut Berita Lampung selengkapnya. Dua pelajar SMK di Lampung Tengah tewas akibat kendaraannya bertabrakan dengan minibus. Kawanan begal motor di belasan TKP di Lampung Timur diringkus. Ratusan warga perebut ikan lele yang ditebarkan di jalan rusak di Lampung Selatan. Kecelakaan maut yang menewaskan dua pelajar SMK terjadi di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Candirejo, Kecamatan Uai, Penghubungan Lampung Tengah, Sabtu sore. Kedua korban meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Kedua korban merupakan pelajar SMK di Terbangki Besar, Lampung Tengah. Mereka kecelakaan saat mengendarai motor berboncengan dari pulang sekolah yang kemudian bertabrakan dengan minibus. Hancur banget motornya. Menurut warga, kecelakaan bermula saat minibus yang sedang melaju dari Kota Bumi menuju Lampung Tengah tiba-tiba oleng akibat menghindari menabrak anak yang menyeberang jalan. Mobil kemudian kehilangan kendali dan menabrak motor korban yang datang dari arah lawan. Kronologinya ya ini orang ada anak kecil mau nyebrang. Jadi mobil ini mau ngelak. Yang datang dari arah sana itu motor bonceng tiga. Ya. Anak sekolah kabarnya bang ya? Anak sekolah SMKN 2 Terbangki. Oh apa namanya, mobil dari pribadi itu dari mana bang? Dari arah Kota Bumi kan. Kota Bumi menuju Ke Bandar Lampung. Terus motor itu dari mana bang? Motor itu dari Terbangki. Mau arah ke Candi. Pulang ya? Ya. Pada Minggu siang, kedua korban telah dimakamkan keluarganya di TPU dekat kediamannya di Desa Pagar, Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara. Sedangkan untuk mobil minibus dan pengemudinya ditahan di Mapolres Lampung Tengah. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Tengah. Ini aliran airnya cukup deras. Kalau nyebrang kayak gini beresiko ya. Nah tuh. Hujan lebat di Bandar Lampung Jumat sore menyebabkan seorang pengendara motor celaka. Korban yang menerobos banjir di sebuah jembatan di Jalan Pangeran Tirtayasa, Kecamatan Capang Raya, jatuh dan hanyut ke siring. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung bergotong royong membantunya. Korban bernama Sandi, berumur 40 tahun. Ia celaka saat dalam perjalanan pulang ke Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Saat kejadian, jembatan tergenang banjir akibat air drainase meluap. Korban selamat namun menderita luka dan kemudian dibawa keluarganya ke rumah sakit. Tadi motor itu langsung melintas. Udah itu terbawa hanyut. Dari arah mana Pak? Arah gorong-gorong itu Pak. Oh, dari gorong-gorong. Iya. Dianya dari arah mana Pak? Dari Karang, arah mau pulang. Ke Tanjung Bintang. Mau pulang ke Tanjung Bintang. Kemudian saat ini kemana Pak itu? Juga dibawa sama keluarga Pak. Dibawa keluarga. Setelah ditangani sama dokter tadi di pos sapam, udah itu dibawa sama keluarganya. Mungkin mau dibawa ke rumah sakit ya. Termasuk motornya Pak? Motornya masih dititipin sama RT Kedaung Pak. Ini Pak, apa sih penyebabnya apa Pak? Banjir. Banjir. Terbawa arus berarti? Karena si
Ciring udah nggak tertampung lagi air karena debit airnya terlalu tinggi. Terus gimana? Banjir yang merendam jembatan di tempat ini telah beberapa kali menyebabkan warga celaka. Pada 23 Februari lalu, sebuah mobil yang menerobos banjir di jembatan ini hanyut. Pada kejadian tersebut, 1 penumpang tewas dan 2 lainnya selamat. Warga mendesak pemerintah Kota Bandar Lampung dan Gubernur Lampung segera memperbaiki drainase di daerah ini sebelum ada jatuh korban jiwa lagi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sehari setelah menyebabkan pengendara motor celaka akibat terseret banjir, saluran air di jembatan Jalan Pangeran Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung diperbaiki pada Sabtu siang. 1 alat berat diturunkan untuk mengeruk drainase di sekitar jembatan, supaya air bisa mengalir lancar dan tidak meluap ke jalan. Drainase dipasang box culvert atau gorong-gorong beton berbentuk kotak. Perbaikan saluran ini diawasi langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana. Sekarang kita lagi pemasangan tali besar untuk memecah air yang kemarin sudah ada genangan air di sini. Juga ada di sana, nanti juga kita akan kasih tahu supaya pecahan air tidak hanya di satu tempat di sini. Itu juga yang ada kurang lebih 12 box talut yang kita pasang, 12 box untuk sebelah talut-talut yang mau ya, harapan kita ya insyaallah dengan box ini sudah berjalan. Terus ada satu lagi nanti ada daerah yang kita kasih box besar ya. Selain drainase mengalami pendangkalan dan penyempitan, banjir yang rutin terjadi di daerah ini juga dampak dari pengerukan gunung. Saat hujan, air dari gunung langsung mengalir bebas ke permukiman akibat minimnya serapan. Kita juga akan mengadet yang ini. Ini antara 13-14 juga. Totalnya berapa Pak? Berapa pok? Kisaran kurang lebih 30. 30 pok kulvert ya? Pak Kadis itu kan kita lihat lumayan lebar tuh Pak Kadis, kalinya itu, cuman kok masih bisa ada meluap air tuh. Ada penyebabnya apa tuh Pak Kadis? Sebab itu kalau itu volume air dari gunung itu besar sekali. Tadi saya ke lapangannya itu kudu arwana gitu ya. Ada di atas gunung itu ya? Iya, jadi kita masuk jalan itu terus saja itu ke gunung itu. Muaranya itu sabang banyak mata air. Iya. Untuk mencegah banjir besar, pemerintah Kota Bandar Lampung akan kembali mengevaluasi perizinan pengerukan gunung serta meningkatkan pembongkaran bangunan berdiri di atas drainase dan sungai. Mas Edi, tolong Basar. Bencana banjir di Bandar Lampung jadi masalah yang serius yang harus ditangani. Pada awal tahun ini saja, banjir besar sudah 2 kali datang dan menewaskan 5 orang. 2 korban tewas terjadi saat banjir bandang di Kecamatan Wailunik pada bulan Januari dan 3 korban lagi saat banjir besar di Kecamatan Waikandis dan Sukabumi pada bulan Februari. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pagar tembok tempat pemakaman umum atau TPU di Jalan WR Supratman, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Sabtu sore roboh akibat diterjang hujan lebat. 5 makam ikut ambrol dan saluran pipa air warga juga ikut tertimbun puing tembok dan tanah. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, jalan menuju makam ditutup sementara. Tempat pemakaman umum di daerah ini lebih tinggi dari jalan. Namun saat kejadian beruntung tidak ada warga lewat, sehingga tidak menimbulkan celaka. Menurut warga, sempat terdengar suara dentuman keras saat tembok ambruk. Pas tahu kejadian seperti apa Bang awalnya? Ya suara gemuruh, bruk aja. Oh, suara gemuruh bruk gitu. Terus kita keluar. Ya kita keluar, kita lihat nggak taunya ya tembok ini runtuh. Runtuh. Nah apa nih Bang, tadi lagi bersih-bersih apa nih Bang? Ya ini mau ngebenerin pipa air ini nih.
Oh, nggak kesalur ya jadi ke rumah. Iya, putus. Tapi sejauh ini sudah ada yang ninjau ke sini nggak, Bang? Udah Bulura sama BPD kayaknya. Apa harapan ini, Bang? Ya harapannya kalau bisa cepat diselesaikan gitu dan nggak ganggu aktivitas jalan. Oh, jadi jalan ditutup berarti, Bang ya? Tutup, takut kejadian ada longsor susulan kan. Pada Minggu siang, 5 makam yang ambrol telah diperbaiki oleh keluarga mendiang. Sementara itu, tanah dan puing yang menutupi jalan juga mulai disingkirkan warga supaya jalan bisa dilewati kendaraan. Warga berharap kepada Pamong Kelurahan dan Kecamatan Teluk Betung Selatan segera memperbaiki pagar yang ambruk. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.